Mereka pikir dia lemah karena ditinggal suami. Tapi mereka salah besar. Marlina bangkit justru karena dia jatuh. Dan ketika cinta datang dari arah yang tak terduga, seorang petani muda, dunia di sekelilingnya mulai retak. Ada ancaman, ada pengkhianatan dan satu keputusan yang mengubah segalanya. Di rumah itu, segala ada. Luas, megah, marmer mahal, perabot luar negeri. Tapi sunyi. Hari itu, Marlina duduk sendiri di sofa ruang tamu yang dingin. Televisi menyala, tapi tak ditonton. Tangannya memegang gelas teh yang sudah basi. Jam dinding berdetak lambat. Suaminya, Pak Haji Tarmizi, sudah 2 minggu tak pulang. Katanya kerja di Jakarta. Tapi Marlina tahu, lebih sering dia di apartemen yang dulu pernah Marlina datangi diam-diam. Mata Marlina menatap keluar jendela besar ke arah halaman belakang. Di sana, untuk pertama kalinya, dia melihat sosok asing sedang mengangkat balok kayu dan memperbaiki pagar yang sudah hampir roboh. Badannya tegap, pakai kaos lusuh dan celana kerja penuh lumpur. Dia kerja cepat, tanpa banyak gerak sia-sia. Marlina memperhatikan lama, lebih lama dari seharusnya. Wajah pria itu tidak jelas dari jauh. Tapi gerak-geriknya tenang, tegas, tapi tidak sombong. Marlina merasa seperti melihat sesuatu yang asing, tapi memikat. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Artnya muncul dari dapur. Itu Pak Andi, Bu, petani sawit. Sering bantu warga sini, katanya. Marlina mengangguk pelan, pura-pura tak tertarik. Padahal pikirannya sudah lari jauh. Siapa dia? Kenapa baru sekarang muncul? Dan kenapa Marlina merasa seperti hidup kembali hanya karena melihat satu orang asing di kebun belakang? Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Marlina sadar ada yang akan berubah. Entah apa, tapi perasaannya nggak salah. Namanya Andi, usianya 34 tahun. Asalnya dari dusun seberang kebun sawit. Dulu sempat kerja di luar kota, tapi pulang karena ibunya sakit. Sekarang, dia bantu-bantu di kebun warga, termasuk di kompleks tempat Marlina tinggal. Andi bukan tipe pria yang senang bicara. Kalau ditanya, jawab seperlunya. Kalau kerja, fokus. Nggak banyak basa-basi. Marlina tahu ini dari artnya. Tapi hari itu, Marlina akhirnya bisa bicara langsung. Pompa air rumahnya rusak. Artnya panik. Lalu nelpon seseorang. Tak lama, Andi datang. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari. Tangan kasarnya langsung sigap bongkar saluran air. Marlina hanya mengintip dari pintu dapur. Beberapa menit kemudian, air menyala lagi. Marlina keluar dan bilang, "Terima kasih, Pak Andi." Andi menoleh sebentar, lalu jawab singkat, "Iya, Bu. Tapi ini sementara. Nanti bisa rusak lagi." Suaranya dalam, tenang, tanpa takut, tanpa kesan merendah atau menggoda. Dan entah kenapa, justru karena itulah Marlina jadi makin penasaran. Dia sudah terbiasa didekati pria-pria berdasi, yang suka memuji, yang suka merendah sambil berharap. Tapi Andi beda. Seolah dia nggak peduli siapa Marlina. Setelah Andi pergi, Marlina duduk di dapur. Diam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia sendiri bingung. Apa ini cuma rasa aneh sesaat? Atau tanda awal dari sesuatu yang lebih besar? Dia menghela napas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Marlina merasa gelisah. Dan rasa itu, bukannya hilang justru makin kuat. Hari itu, Marlina bangun lebih awal dari biasanya. Dia masuk dapur, buka kulkas, dan mulai menyiapkan bahan masakan sendiri. Artnya heran. Biasanya, Marlina cuma minta dimasakan. Tapi kali ini beda. Tumis kangkung, ikan bakar, sambal terasi, bahkan es timun serut. "Bu, ini buat siapa?" tanya Artnya. Marlina cuma jawab pendek, "Kepengen masak sendiri aja." Tapi wajahnya menyimpan sesuatu. Menjelang siang, suara motor tua terdengar dari depan rumah. Marlina langsung intip lewat jendela. Benar,
Andi datang lagi. Kali ini mau ngecek pompa yang kemarin dia bilang masih bisa rusak. Saat Andi masuk lewat pintu samping, Marlina udah siap berdiri di dapur, pura-pura santai. "Pak Andi, makan dulu. Saya masak banyak." Andi sempat menolak. "Terima kasih, Bu. Tapi saya makan nanti aja." "Gak apa-apa, cuma berdua kok. Saya juga belum makan." Akhirnya Andi duduk di meja makan kecil di teras. Piring disiapkan. Marlina menyendokkan nasi. Makanan itu sederhana, tapi hangat. Mereka makan diam-diam. Hanya suara sendok dan piring. Andi nggak banyak bicara. Marlina pun menahan diri. Tapi dalam diam itu, ada rasa yang susah dijelaskan. Marlina mencuri pandang beberapa kali. Ada luka di lengan Andi, mungkin bekas kerja di kebun. Ada bekas getah di kukunya. Dan entah kenapa, semua itu justru terasa jujur. Selesai makan, Andi hanya bilang, "Makasih, makanannya enak." Lalu pamit. Begitu dia pergi, Marlina masuk ke kamar. Duduk di ujung ranjang. Tangannya gemetar sedikit. Dia tahu, ini bukan makan siang biasa. Bukan sekadar sopan santun. Ada sesuatu yang tumbuh. Pelan, diam-diam, tapi nyata. Dan mungkin dia sedang membuka pintu yang tak bisa dia tutup lagi. Hari itu langit mendung. Marlina duduk di beranda, menikmati sisa angin sore. Andi baru saja pulang setelah bantu bersihkan saluran air. Tak banyak bicara seperti biasa. Tapi Marlina bisa merasakan, setiap kali mereka makin sering bertemu, suasana jadi aneh. Bukan tidak nyaman. Justru sebaliknya. Terlalu nyaman. Dan itu yang bikin Marlina takut. Ketika Andi melewati jalan setapak di samping rumah, Marlina masih berdiri. Matanya mengikuti langkah pria itu sampai hilang di tikungan. Tapi dia tak tahu, di kejauhan, di ujung gang kompleks, ada satu motor berhenti diam. Mesinnya mati. Pengendaranya memakai helm hitam, kaca tertutup. Dan dari balik helm itu, tangan kanan orang itu mengangkat ponsel. Klik. Satu foto diambil. Dari kejauhan. Tapi cukup jelas menunjukkan Andi keluar dari rumah Marlina. Malamnya, sekitar pukul 9, Marlina menerima telepon. Nomor suaminya. Sudah lama tak terdengar. Biasanya kalau menelepon, suaminya bicara basa-basi dulu. Tapi kali ini, langsung tajam. "Kamu dekat sama tukang kebun, ya?" Darah Marlina langsung dingin. Apa maksudnya? Jangan pura-pura bego. Gak usah bikin malu. Orang udah bisik-bisik. Telepon langsung ditutup. Marlina terdiam. Napasnya pendek. Tangannya menggenggam baju tidur sampai kusut. Siapa yang memotret? Siapa yang menyebar cerita? Dan, sejak kapan suaminya peduli? Malam itu, Marlina nggak tidur. Matanya menatap langit-langit kamar. Gelisah. Perasaannya campur aduk. Antara takut, marah, dan entah kenapa, dia merasa baru saja melangkah ke dalam medan yang lebih luas. Medan yang penuh resiko. Dan dia tahu ini baru awalnya. Malam itu Marlina berdiri di depan cermin. Rambutnya masih rapi. Wajahnya bersih. Tapi sorot matanya kosong. Di balik semua baju mahal dan kulit rawat itu, dia cuma seorang istri yang diabaikan, disudutkan, dan sekarang dituduh. Dia masih memikirkan kata-kata suaminya di telepon. Dingin. Tanpa tanya. Tanpa peduli. Padahal dia yang dulu berulang kali ketahuan main belakang. Marlina diam saja selama ini. Bukan karena lemah. Tapi karena sudah terlalu capek. Tapi sekarang, hanya karena Marlina ngobrol dengan petani, dia dituding macem-macem. Hanya karena seorang pria sederhana masuk halaman rumahnya, semua pandangan langsung miring. Siangnya, suaminya pulang. Tanpa kabar, tiba-tiba muncul. Pakai mobil hitamnya. Langsung masuk ke rumah tanpa senyum, tanpa sapa. Marlina menyambut biasa. Tapi jantungnya deg-degan. Baru beberapa menit duduk, suaminya langsung buka pembicaraan. "Kamu pikir aku gak tahu?
Aku gak ngerti kamu maksud apa. Jangan main-main. Kalau kamu masih butuh nama baik, jaga tingkahmu. Jangan ngasih makan laki-laki kampung di rumah ini. Marlina menahan napas. Matanya mulai panas. Tapi dia gak jawab. Bukan karena takut, tapi karena bingung harus mulai dari mana. Suaminya bangkit, naik ke kamar tanpa menoleh lagi. Marlina berdiri kaku. Nafasnya pendek. Dunia rasanya sempit sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Marlina merasa terpojok di rumahnya sendiri. Tapi anehnya, bukan takut yang muncul, justru perasaan menantang. Karena diam-diam, dalam lubuk hati yang paling dalam, Marlina mulai bertanya, kenapa aku harus terus diam? 2 hari setelah cekcok dengan suaminya, Marlina pergi keluar rumah tanpa banyak bicara. Ia bilang ke Artnya, cuma ingin lihat kebun. Tapi sebenarnya, dia hanya ingin bernapas, lepas dari rumah yang mulai terasa seperti penjara. Dia mengemudi sendiri. Mobilnya melaju pelan melewati jalan sempit yang memisahkan rumah-rumah elit dan hamparan kebun sawit yang luas. Disinilah, batas antara dua dunia itu terlihat jelas. Dunia gemerlap istri haji dan dunia keras para petani. Lalu Marlina berhenti. Di pinggir kebun, ada motor tua yang sudah familiar. Dan tak jauh dari situ, Andi sedang memotong ranting sawit dengan parang panjang. Bajunya basah oleh keringat, tapi matanya fokus. Gerakannya cepat, terlatih. Marlina turun dari mobil. Langkahnya pelan, tapi mantap. Andi mendongak saat suara pintu mobil tertutup. Ia sempat kaget, tapi tidak panik. Bu Marlina. Marlina tersenyum tipis. Lagi kerja, ya? Andi mengangguk, menyeka keringat. Iya, Bu. Mau ada panen. Mereka berdiri hanya beberapa meter. Di antara mereka hanya ada batang sawit dan bau tanah basah. Tapi suasananya tegang. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari mulut masing-masing, tapi ditahan. Lalu Marlina bicara, pelan tapi jelas. Kalau saya minta ngobrol, yang gak cuma soal pompa air atau pagar rumah, Pak Andi mau? Andi diam sebentar, menatap wajah Marlina, lalu menunduk lagi. Bu, ini bukan tempat yang aman buat ibu. Jawaban itu justru membuat Marlina semakin yakin. Karena saat seseorang berani bilang, jangan, itu tandanya dia peduli. Dan dari cara Andi menatapnya waktu itu, Marlina tahu, dia tidak sedang sendirian lagi. Tapi yang mereka tidak tahu, dari balik barisan pohon sawit yang lebat, ada yang diam-diam memperhatikan. Pagi itu Marlina terbangun dengan perasaan aneh. Biasanya dia bangun, mandi, minum teh, dan duduk santai di balkon. Tapi kali ini, handphonenya berdering terus. Getarannya tak henti sejak pukul 6 pagi. Saat dia buka, ada 37 notifikasi di grup keluarga besar, grup WhatsApp tempat semua ipar, mertua, dan kerabat suaminya berkumpul. Grup yang biasanya hanya berisi ucapan selamat ulang tahun, foto cucu, dan doa-doa harian. Tapi hari ini, isinya beda. Satu foto tersebar. Di dalam foto itu, Marlina berdiri di kebun sawit. Wajahnya jelas. Di sampingnya, berdiri Andi. Jarak mereka tidak menempel, tapi cukup dekat untuk menimbulkan pikiran liar. Dan lebih parahnya, caption foto itu berbunyi, bukan urusan kami, tapi ini di luar batas. Marlina terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Komentar-komentar masuk seperti peluru. Astagfirullah. Kami cuma jaga nama keluarga. Haji Tarmizi harus tahu ini. Beberapa menit kemudian, suaminya menelepon. Tapi Marlina tak mengangkat. Ia hanya duduk di ujung tempat tidur, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pegangan. Dia tidak tahu siapa yang mengambil foto itu. Tapi yang pasti, mereka sedang diawasi. Dan ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini sudah jadi bahan pembicaraan orang sekampung. Tiba-tiba pintu kamar diketuk keras. Artnya bicara terburu-buru dari luar. Bu, ada wartawan di luar. Mau ketemu ibu. Katanya ini udah viral di Facebook.
Marlina memejamkan mata. Kepalanya mendesing. Napasnya pendek. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini sudah berubah jadi skandal. Dan dari dalam hatinya, untuk pertama kali Marlina sadar, dia tak bisa mundur. Dia harus memilih antara nama baik atau dirinya sendiri. Sejak foto itu beredar, suasana rumah Marlina berubah total. Dulu rumah itu tenang, sepi, iya, tapi damai. Sekarang, setiap sudutnya terasa asing. Seperti semua mata menatap, meski tak ada siapa-siapa. Pagi-pagi sekali, Artnya pamit. Katanya, mau pulang ke kampung dulu. Tapi Marlina tahu, itu alasan halus untuk pergi. Ia tak menyalahkan. Rumor sudah kemana-mana. Di pasar, di pengajian, bahkan di masjid. Nama Marlina jadi bahan bisik-bisik. Suaminya belum pulang. Tapi ancamannya terasa di mana-mana. Transfer bulanan dipotong. Sopir pribadi dicabut. Bahkan kartu belanja diblokir diam-diam. Marlina seperti dikurung, pelan-pelan, tanpa dikunci. Malam itu, Marlina duduk sendiri di ruang makan. Lampu gantung menyala temaram. Dia memandangi piring kosong di depannya. Perutnya lapar, tapi pikirannya lebih sibuk. Tiba-tiba, terdengar suara lemparan batu ke jendela samping. Marlina kaget. Jantungnya lompat. Dia berdiri, mencoba melihat keluar lewat celah tirai. Gelap, tapi ada bayangan orang. Sekejap, lalu menghilang. 10 menit kemudian, HP Marlina berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Puas sekarang? Lihat hidup lo sebentar lagi hancur. Marlina menggenggam ponselnya erat. Tangannya dingin. Ini bukan lagi gosip. Ini ancaman. Dan saat ia sedang menarik napas panjang, suara motor berhenti di depan pagar. Marlina intip dari celah jendela. Sosok itu, Andi. Dia turun dari motor, berdiri tenang di luar pagar. Tidak bicara, tidak mengetuk, hanya menatap rumah itu dari jauh. Dan untuk pertama kalinya, Marlina merasa satu-satunya tempat yang masih bisa ia percaya, justru berdiri di luar pagar rumahnya sendiri. Andi berdiri di luar pagar. Tidak masuk, tidak memaksa. Dia tahu batas. Tapi Marlina justru membuka pintu. Tanpa bicara panjang, dia menghampiri pagar, membukanya sendiri. Matanya merah, wajahnya lelah, tapi dia tetap berdiri tegak. Masuk, Pak, katanya pelan. Andi melangkah masuk, ragu, tapi tak menolak. Mereka duduk di ruang tamu yang lampunya redup. Tak ada suara TV, tak ada suara jam. Hanya napas yang pelan, dan degup jantung yang entah milik siapa. Ada yang lempar batu ke jendela. Ada yang kirim pesan ancaman. Ujar Marlina. Nadanya datar tapi tajam. Andi menatapnya serius. Lalu angkat bicara, pelan. Bu, saya tahu ini salah tempat, salah waktu. Tapi kalau ibu butuh bantuan, saya nggak akan diam. Marlina memandang Andi, lama. Dan dari semua orang yang bicara padanya akhir-akhir ini, hanya Andi yang tidak menghakimi. Tidak juga bertanya, kenapa? Dia hanya hadir. Andi berdiri. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, telepon saya. Nomor saya masih sama. Marlina mengangguk. Tapi sebelum Andi pergi, dia sempat bertanya, kalau saya minta tolong bukan cuma jaga rumah, tapi jaga saya, kamu berani, Andi? Andi menatap mata Marlina, tanpa senyum. Kalau ibu siap hadapi risikonya, saya gak akan mundur. Malam itu, Marlina mengunci pintu rumah. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Di luar sana, masih banyak yang ingin menjatuhkannya. Tapi diam-diam, satu orang berdiri di baris paling depan. Tanpa nama, tanpa syarat, tanpa minta imbalan. Dan malam itu, Marlina tahu, waktunya dia berhenti lari. Hari itu Marlina mengirim pesan ke Andi. Bisa ketemu di tempat biasa jam 4. Tempat biasa. Itu maksudnya tanah kosong di pinggir kebun sawit. Ada gubuk kecil beratap seng,
tempat para pekerja kadang istirahat. Sepi, jauh dari rumah, dan yang paling penting, tak ada yang tahu. Andi datang duluan. Duduk di balok kayu, tangannya memegang botol air mineral. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti orang yang bersiap menghadapi badai. Tak lama kemudian, Marlina datang. Pakai kacamata hitam dan jaket, seolah mau menyamar. Meski semua orang tahu, tetap saja Marlina. Begitu duduk, Marlina langsung bicara. Aku mau keluar dari rumah itu, Andi. Andi diam. Ia tak langsung menjawab, tapi napasnya jelas berubah. Maksud ibu, ninggalin suami? Marlina mengangguk. Aku bukan istri. Aku cuma nama di kartu keluarga. Aku hidup sendiri, ditinggal bertahun-tahun, dan sekarang malah diancam. Andi memandang Marlina lekat-lekat. Lalu pelan, dia berkata, kalau ibu jalan terus gak akan bisa balik lagi. Aku gak niat balik. Hening. Angin lewat pelan, menerpa dinding seng yang berderak pelan. Marlina menggenggam tangannya sendiri. Tapi aku gak kuat jalan sendirian. Andi berdiri, berjalan ke arah pintu gubuk, lalu berhenti. Kalau aku ikut bantu, aku akan jadi sasaran juga. Sudah siap? Tanya Marlina. Andi tidak langsung jawab, tapi dia menatap langit sebentar, lalu menoleh dan berkata, saya udah siap sejak pertama ibu masakin makan siang itu. Marlina tersenyum kecil, tapi senyum itu mengandung banyak hal. Luka, harapan, dan sesuatu yang belum bisa disebut cinta, tapi sudah terlalu dalam untuk disebut biasa. Dan di kejauhan, seseorang memotret mereka dari balik semak-semak. Lagi, 2 hari setelah pertemuan di gubuk sawit, Marlina mendapat surat dari pengacara suaminya. Bukan ucapan tanya kabar, bukan juga ajakan bicara baik-baik, tapi langsung hitam di atas putih. Permohonan perubahan kartu keluarga. Status cerai gugat, penghapus nama, Marlina. Surat itu datang tanpa peringatan. Bahkan suaminya sendiri tidak menelepon. Seolah Marlina ini cuma nama yang bisa dicoret semaunya. Dia membacanya sambil duduk di ruang tamu. Wajahnya datar, tapi matanya tidak berkedip. Tangannya menggenggam surat itu erat, sampai kertasnya kusut. Tiba-tiba pintu diketuk. Tetangga datang tergesa-gesa. Bu, maaf, ada orang dari kelurahan nyari ibu. Katanya mau verifikasi data. Marlina keluar. Di pagar, 2 pria berseragam rapi berdiri dengan map di tangan. Wajah mereka sopan tapi ketus. Oh, sesuai surat permohonan dari pihak suami, status ibu akan dihapus dari kakak. Kami cuma butuh tanda tangan. Marlina menatap mereka dalam-dalam, lalu bertanya pelan, kalau saya gak tanda tangan, apa saya masih dianggap keluarga? Salah satu petugas menghela napas. Secara hukum, keputusan cerai tetap bisa diproses. Tanda tangan ibu cuma formalitas. Marlina tak bicara lagi. Dia ambil pulpen, tanda tangan. Tapi sebelum menyerahkan mapnya kembali, dia bilang pelan, kalau hari ini saya dihapus dari keluarga, besok nama saya akan berdiri sendiri. Dan saya akan tetap berdiri. Petugas bingung, tapi tak banyak tanya. Malamnya, Andi datang diam-diam, bawa sebungkus nasi dan air teh. Marlina menatapnya sambil duduk di teras gelap. Aku gak punya apa-apa lagi, Di. Andi duduk di sampingnya. Tapi ibu punya nama sendiri sekarang. Itu awalnya. Seminggu setelah namanya resmi dihapus dari kartu keluarga, Marlina meninggalkan rumah besar yang sudah tak lagi terasa seperti rumah. Ia hanya bawa 2 koper dan 1 tas kecil. Sisanya ditinggal. Bukan karena lupa, tapi karena sadar, semua yang tertinggal itu bukan miliknya lagi. Dan anehnya, dia tidak menangis. Marlina justru merasa ringan. Andi menjemputnya dengan motor tuanya. Tidak ada yang melihat. Marlina naik ke boncengan, menggenggam erat pinggang Andi. Tidak takut, tidak ragu. Mereka berhenti di rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Dindingnya dari papan, atapnya seng.
bukan rumah impian. Tapi justru itulah tempat di mana Marlina bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Hari-hari pertama, Marlina belajar menanak nasi sendiri, menyapu halaman, membuka jendela pagi-pagi. Semua hal sederhana yang dulu ia bayar orang untuk lakukan, kini ia kerjakan sendiri. Dan yang paling aneh, dia suka. Setiap pagi, Andi datang membawa buah segar atau sayur dari kebun. Kadang ia bantu perbaiki paku-paku di dinding, kadang hanya duduk diam di teras sambil minum kopi. Tak banyak kata, tapi kehadiran Andi adalah satu-satunya hal yang terasa stabil. Sampai suatu sore, saat hujan turun deras, Andi berkata pelan, "Bu, saya tahu tempat ini gak layak untuk perempuan seperti ibu. Tapi kalau ibu mau, saya bisa bangun rumah yang lebih baik. Pelan-pelan, asal kita jalan bareng." Marlina menatapnya, tersenyum kecil. "Saya udah gak butuh rumah mewah, Di. Saya cuma butuh tempat yang gak usir saya dan orang yang gak ninggalin saya." Andi hanya mengangguk, tapi di balik sorot matanya, ada tekad yang tak pernah ia ucapkan. Karena dia tahu, mulai hari itu, Marlina bukan cuma perempuan dari rumah besar. Dia adalah perempuan yang memilih jatuh, tapi tidak untuk menyerah. Marlina sedang menyiram bunga di halaman kecil rumah kontrakan saat dia dengar suara motor berhenti di depan. Suaranya berat, beda, bukan motor Andi. Dari balik tirai, Marlina mengintip, dan darahnya langsung turun ke kaki. Yang datang, bukan tetangga, bukan kurir, tapi adik iparnya sendiri. Marlina diam, napasnya pendek, tangannya gemetar. Pintu diketuk. Pelan tapi mantap. "Ibu Marlina, saya tahu ibu di dalam. Kita cuma mau bicara baik-baik," kata suara dari luar. Bersama si adik ipar, ada dua orang pria, postur tinggi, berwajah asing. Keduanya berdiri kaku. Marlina buka pintu setengah. "Mau bicara apa?" Si adik ipar tersenyum, senyum dingin yang dulu hanya muncul kalau sedang memojokkan orang. "Kak, kami cuma mau kasih tahu jangan buat keluarga makin malu. Jangan bikin aib ini makin panjang." Marlina menatapnya tajam. "Aib? Sudah cukup kakak keluar dari rumah. Jangan tambah lagi muncul di mana-mana. Jangan bikin orang makin omongin kakak dan laki-laki sawit itu." Marlina tetap tenang. "Kalau saya tinggal diam waktu kalian buang saya, itu bukan karena takut, tapi karena saya masih punya sopan. Jangan paksa saya hilangin itu." Wajah adik iparnya berubah, tegang. Salah satu pria di belakangnya maju setengah langkah. Tapi sebelum ada yang bicara lagi, terdengar suara motor mendekat. "Andi." Dia turun, jalan cepat ke arah Marlina. "Ada masalah, Bu?" Pria-pria itu mundur sedikit. Marlina langsung berkata pelan, tegas, "Ini bukan rumah keluarga saya, tapi ini rumah saya. Siapapun yang datang buat ngatur-ngatur hidup saya, gak punya hak lagi." Andi berdiri di samping Marlina. Tak bicara, tapi cukup membuat ketiganya menatap ragu. Beberapa menit kemudian, mereka pergi, tanpa pamit. Setelah pintu tertutup, Marlina terduduk di kursi. Andi menuangkan segelas air. "Kenapa mereka datang sekarang?" tanya Andi. Marlina menatap kosong. "Karena mereka pikir saya akan takut. Mereka lupa, saya udah kehilangan semuanya. Gak ada yang bisa mereka rebut lagi." Sejak kunjungan adik iparnya, Marlina mulai gelisah. Bukan takut, tapi dia tahu, jika orang-orang itu sudah datang langsung, maka yang selanjutnya bisa lebih buruk. Andi menyuruhnya hati-hati. Dia mulai tidur di teras rumah Marlina, pura-pura menjaga kebun. Tapi keduanya tahu, itu bukan lagi soal menjaga rumah, tapi menjaga satu sama lain. Suatu malam, saat Marlina sedang mencuci piring, listrik tiba-tiba padam. Sekujur tubuhnya menegang. Rumah itu gelap gulita. Dari luar, Andi langsung teriak, "Bu, diam di dalam. Jangan keluar." Beberapa menit berlalu. Marlina bersembunyi di balik pintu kamar sambil menggenggam ponsel. Tangan gemetar, wajah pucat.
Suara langkah terdengar di luar jendela. Lalu, lemparan batu keras menghantam kaca depan. Marlina menjerit pelan. Andi lari ke depan. Tapi saat ia buka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya pecahan kaca dan secari kertas. Tulisan tangannya kasar. Kalau masih terus ganggu rumah orang, siap-siap lihat darah. Andi mengamuk, tapi Marlina menahannya. Kita gak bisa lawan mereka pakai cara yang sama. Mereka mau kita takut. Kita jangan kasih. Tapi malam itu, keduanya tahu, ini bukan lagi soal rasa. Ini soal nyawa. Besoknya, Andi ajak Marlina ke balai desa. Ia minta perlindungan. Tapi jawaban yang mereka terima justru lebih menyakitkan. Kalau ibu dulu istri orang penting, kenapa sekarang tinggal sama petani? Kata seorang petugas dengan nada meremehkan. Andi langsung berdiri. Kami gak minta dihormati. Kami cuma minta jangan dibiarin diancam. Petugas itu hanya angkat bahu. Kalau ibu cari masalah dari awal, ya resikonya ditanggung sendiri. Keluar dari balai desa, Marlina menunduk. Tapi Andi menggenggam tangannya. Kalau gak ada yang mau bantu, aku sendiri yang jaga kamu. Apapun yang terjadi. Marlina menatap Andi. Dan di balik ketakutan yang menggantung, ada satu hal yang lebih kuat dari segalanya. Kepercayaan. Pagi itu, Marlina berdiri di depan cermin kecil di rumah kontrakan. Wajahnya tampak lebih tirus. Tapi sorot matanya tak lagi kosong. Ia tak lagi hidup di rumah mewah. Tapi kali ini, ia tahu siapa dirinya. Andi masuk membawa kantong belanja. Senyum kecil di wajahnya. Meski ia tahu senyum itu tidak akan bertahan lama. Karena pagi itu, Marlina bilang satu kalimat yang membuat segalanya berhenti. Aku harus pergi, Di. Andi diam. Tidak kaget, tapi jelas. Dadanya seperti kena hantam. Ada apa? Tanyanya pelan. Marlina menarik napas panjang. Aku gak bisa terus tinggal di sini. Mereka makin berani. Aku gak mau kamu jadi korban. Andi duduk, menunduk. Kita udah sampai sejauh ini, Bu. Gak mungkin kamu pergi sekarang. Marlina tersenyum tipis. Justru karena udah sejauh ini, aku harus mundur. Kalau aku tetap di sini, kamu yang akan terus kena ancam. Andi berdiri. Kalau aku gak takut, kenapa kamu harus pergi? Marlina menatapnya lama, lalu menjawab, lirih. Karena kali ini, aku bukan lari, aku melindungi. Hari itu, Marlina pergi diam-diam, tanpa pamit ke tetangga, tanpa mengemasi banyak barang. Hanya meninggalkan satu surat untuk Andi, diselipkan di bawah gelas kopi. Isinya singkat. Kalau kita ditakdirkan bersama, semesta akan pertemukan kita lagi. Tapi sekarang, aku harus pilih jalan yang tidak sama. Bukan karena menyerah, tapi karena aku sadar, cinta juga butuh keberanian untuk melepaskan. Andi membaca surat itu sambil duduk di teras. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia tahu, Marlina tidak lari. Marlina sedang melawan, dengan caranya sendiri. Beberapa bulan berlalu, rumah itu tetap berdiri, sepi, tapi tidak mati. Dan suatu sore, saat langit mendung menggantung, suara motor terdengar pelan dari kejauhan. Andi menoleh, hatinya berdetak, bukan karena rindu, tapi karena dia tahu, beberapa cinta tidak datang untuk tinggal, tapi untuk menyelamatkan. Dan kadang, cinta yang pergi justru yang paling dalam. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan soal tinggal bersama selamanya, tapi soal keberanian untuk memilih yang benar, meski harus melepaskan. Ketulusan, keberanian, dan harga diri seringkali diuji justru ketika kita paling sendiri, dan dari situ, kita tahu siapa yang benar-benar mencintai, bukan sekadar memiliki. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.